Pesulap merah itu ada baiknya juga. Ya dia banyak bongkar ini, trik-trik ini. Nah, ibaratnya masyarakat jangan ketipu lah gitu. Niat baiknya seperti itu ya. Nah, tapi yang jelas 95% itu ada penipuan. Sore ini kita akan membahas apa Pak Daud? Hari ini kan baru heboh tentang perdukunan ya. Wah itu saya dengar-dengar yang berwarna merah itu Pak ya. Oh, pesulap merah ya. Kita merah-merah ini Pak ya. Kalau saya perhatiin sih tentang pesulap merah ya. Iya. Memang apa katanya dia itu ada benarnya. Ada betulnya ya. Ada benarnya lah ya. Ya. Karena yang beredar di masyarakat 95% dalam perdukunan saat ini itu penipuan. Oke. 95% itu penipuan. Penipuan. Jadi apa yang dipraktekkan, ditunjukkan ke masyarakat tuh banyak trik-trik sulap daripada yang asli gitu loh. Oke, jadi intinya perdukunan itu hampir mirip trik-trik sulap aja Pak ya. Itu 95% di masyarakat. Oke. Tetapi kalau ada yang palsu pasti ada yang asli dong. Ya, betul. Nah, yang asli ini ada 5%. Oh. Nah, yang asli ini kendalanya jarang muncul dan bahkan tidak akan muncul kalau tidak ada perang. Oh. Tanpa peperangan tidak akan muncul gitu. Jadi harus ada peperangan dulu baru muncul. Oke, Pak. Nah, jadi tentang ilmu kebal aja itu kan ada berbagai tingkatan. Ya, Pak. Misalnya gini ya, seperti saya pernah dikeroyok 20 orang. Waduh, bersenjata semua. Tapi ada yang membawa keris meteor. Pada waktu saya ditusuk-tusuk udah mempan, tapi begitu keris itu nyabet ke saya, kena sampai sekarang tidak bisa hilang. ada luka. Ada. Oh, ini ada goresan ini, Pak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua iya ini ada goresan, ada bekasnya. Ini tapi kerisnya itu keris meteor pusaka. Oh. Jadi untuk menusuk saya tidak bisa, tapi melukai, tapi Goresan. tidak membahayakan, menggores saja. Nah, senjata tajam pun yang bisa melukai seseorang yang punya ilmu kebal adalah senjata yang ditempa oleh empu dan itu bahan bakunya dari meteor. Dan empunya pun nggak sembarang empu, Pak. Nggak sembarang empu. Dia harus punya keahlian khusus dan ilmu-ilmu khusus pasti ya. Mando pun juga mando khusus. Nah, mandonya itu pun pasti ada yang ditempa oleh meteor. Oh. Jadi dari batu meteor gitu loh. Jadi ini kita ngomong tentang orang bisa kebal semua senjata tajam, oke. Ya. Tapi belum tentu dia kebal dengan senjata yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, Dan itu proses tempanya betul proses yang luar biasa, Pak, pasti ya. itu kan bahan bakunya mahal sekali. Itu impor Langit ya. Langit. Makanya saya mau ada katana, karena ada katana tertentu yang ditempa oleh meteor. Oke. Nah, rata-rata senjata yang ditempa meteor inilah yang bisa menembus orang punya ilmu kebal. Oke. Nah, kalau saya tidak bisa tertembus, tapi bisa melukai. Goresan itu ya. Goresan ini seumur hidup tidak bisa hilang. Karena waktu itu keris yang ditancapkan ke saya itu mengandung racun. Oh, jadi selain itu dari meteor ada racun ya, Pak ya? Ada racun. Dan sampai sekarang di sini Itu masih yang membekas. menyebabkan nggak bisa hilang. Ya, sampai sekarang tidak bisa hilang. Sabetannya itu sampai sekarang. Padahal sudah sekian puluh tahun, Pak ya. Wah, udah 30 tahun lebih. Waduh. 30 tahun. Itu Pak Daud masih kayak Masih rambut panjang gondrong ya? ya. Nah, makanya yang dikata pesulap merah itu banyak trik-trik. Yang ini tuh ya ada benernya. Karena di masyarakat tuh yang beredar 95% tipu-tipu. Tipu-tipu. Yang 5% itu ada, tetapi adanya itu muncul waktu perang. Kalau kondisi damai, aman-aman, Nggak mungkin. jarang itu Jarang. muncul. Dan orang yang sakti hebat tidak mau dipertunjukkan di tontonan gini ini. Ya. Nggak mau. Ya, Karena dia punya ilmu bukan untuk cari duit, betul. tapi untuk justru orang-orang seperti itu dia cinta sukunya loh. Dia berperang untuk membela suku atau Suku, negara atau kerajaan. Guru saya ngomong gini, kamu saya latih jangan jadi orang edan cepat mati. Karena ilmu itu ada tingkatannya untuk melindungi gitu loh. Ya. Ada batas kemampuannya. Batas kemampuan kamu kaliber 9. Model tumpul, model kayak gini lah. Ya. Model kayak pistol itu. Ya.
Nah itu dia bisa menahan. Tapi jangan coba-coba yang lincip gini, itu kan beda, masuknya itu beda. Ya. Ininya kan les, runcing sama tumpul kan beda. Nah, yang runcing ini kan tetap muter Pak ya? Muter gini. Nah izin ilmu saya itu mantra, susuk emas, dan yang ketiga pusaka dimasukkan dalam badan. Waduh. Dan itu seumur hidup tidak boleh menikah. Nah kendalanya dukun-dukun banyak menikah, berarti tidak mungkin menguasai ilmu itu. Jangan coba-coba. Skema kaliber 762 pasti tembus. Goodbye. Kalau saya udah hilang, karena saya udah menikah. Punya anak. Dan sekarang pun tembus. Nah karena itu kan ada kalibernya gitu loh. Iya. Nah itu pun sehebat-hebatnya saya tidak bisa menahan 100 peluru 762 tembus juga. Itu ada batas apa? Maksimalnya. Nggak tembus ditembak, gampang digranat. Itu semua ilmu pasti hancur Pak ya. Ada kelemahannya. Ya. Nah gini ya, kadang itu orang dikira kebal. Ya. Padahal tuh yang nembak nggak bisa. Nembak 10 meter, itu kan entaan peluru, ya. Deng gitu kan ya. Nah belum tentu kena kan. Nembaknya kaki, kenanya kepala. Atau nembak kepala udah kena semua. Bisa terjadi. Tapi kalau yang nembak sniper, des pasti 762 selesai pasti. Makanya pesulap merah itu berkata demikian. Itu saya rasa ya ada benarnya. Ada benarnya juga. Nah, tapi ingat, memang yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Nah, 5% ada yang asli. Nah, asli itu kebanyakan itu di Kalimantan. Tetapi untuk lihat hal itu harus ada posisi perang. Nah, posisi damai tidak akan kelihatan. Banten. Ya. Nah, itu yang paling kuat-kuat Pak ya. Setiap daerah punya ciri khas. Madura. Karena di Indonesia berbagai tempat itu ada. Bali itu ada. Bali ada juga. Ingat, kebal senjata tajam bisa. Tapi jangan coba 762. Kaliber berapa? 762. 762. Ada batas apa namanya itu? Maksimalnya. Gitu loh. Apalagi di atas 762. Nah, tapi gini ya. Sekebal ilmu apapun itu kelemahannya mudah. Tenggelamkan dalam air. Harus nyebur dalam air Pak ya. Ditenggelamkan aja. Dikarungin masih dalam air. 1 malam pasti mati. Nggak percaya coba aja. Sekebal apapun. Sehebat apapun. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ilmu kebal itu ada? Ada. Tetapi dari tahun ke tahun, ini pengalaman saya, ini gini ya. Ilmu gaib tambah tahun tuh tambah berkurang daya kekuatan dalam diri seseorang. Kenapa? Misalnya seorang guru itu tidak memberikan muridnya 100%. Betul. Maksimal tuh 90%. Betul. Nah, gurunya mati, muridnya punya murid lagi kan, jadi guru lagi. Tidak akan nurunkan 100% kan? Berkuranglah 10%, jadi 80%. Nah, berapa generasi? Potong-potong diskon. Nah, kebanyakan tuh ilmu itu diturunkan semua itu untuk betul-betul ahli waris yang gurunya mau meninggal. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, guru saya ngasih saya full karena mau mati. Baru full. Full itu Pak ya? Baru full. Jadi kalau kita perhatiin tentang apa nih ya, pesulap merah, ya ada benernya juga. Jadi kita, tetapi tidak semuanya itu tidak benar. Ada benernya. Nah, 95% di masyarakat itu penipuan yang beredar. Seperti pakai telur, dicucuk pakai paku, itu memang kelapa itu. Terus saat ini dimasukkan air jadi merah, itu memang dipegang nyetrum, itu memang. Kalau ilmu asli, kalau mau lihat yang asli, orisinil, kebal yang sebenarnya, ilmu gaib sebenarnya harus ada perang. Tanpa perang tidak bisa lihat itu. Karena ilmu itu kan berfungsi pada waktu perang. Ilmu tinggi ya.
Jadi kalau malah yang sering tampil sing awal itu malah 95% banyak penipuan. Tapi kalau yang benar-benar ilmu tinggi pasti di saat perang aja, Pak. Tidak bisa menghakimi. Oke. Ya, ini pengetahuan ya, Bapak Ibu. Tidak bisa menghakimi. Karena ya ilmu tinggi ini akan muncul pada waktu perang terbuka. Karena dia untuk tujuannya untuk melindungi. Untuk membela negara, membela tanah airnya. Nah, saya tahu persis hal itu. Makanya kalau yang ilmu biasa-biasa, nembak, pakai gotri, pakai proyektil yang peluru yang 9 kaliber 9. Wah, kalau bagi orang udah kelihatan hebat. Tapi kalau dalam perang yang sebenarnya, kan lawan tidak mungkin hanya pakai kaliber 9 mili. Pakai 762, 5,56. Nah, bablas. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu tinggi akan muncul pada waktu perang terbuka. Jadi apakah ilmu kebal itu asli? Ada. Ada cerita Edi Wibowo ini. Ini yang ngomong seorang jenderal, bukan orang baik-baik ini. Yang ngomong jenderal bintang 4 Kasat KSAD. Pada waktu perang Timor Leste. Makanya waktu perang itulah baru akan kelihatan orang sakti atau tidak. Dan ini padahal sudah punya pengalaman sendiri ya di waktu itu. Edi Wibowo tugas ada di Timor Leste. Dia cerita sendiri ke saya. Waktu itu kan dia pasukan khusus, dia Kopassus. Ada satu orang ditembak senapan serbu. Enggak mempan. Ini peluru tajam, bukan kaliber 9 mili, yang 9 mili bukan. Ini yang tajam. Itu senapan serbu. Standar Kopassus. Tembak, enggak mempan. Edi Wibowo sampai bingung. Ini bener kan ini? Tembak lagi, enggak mempan. Yang nembak dia sama anggotanya, enggak mempan. Nah, Edi Wibowo punya ayah namanya Jenderal Sarwoedi. Oh ya. Nah, Sarwoedi ini teman dari kakek saya. Oh. Ingat kata-katanya Jenderal Sarwoedi. Ilmu kebal itu ada kelemahannya. Tembak bagian kepalanya sini. Oh, langsung Edi Wibowo das. Langsung kepala dibenamkan, tembak bagian das tembus. Mati yang kebal itu. Nah, Jenderal Edi Wibowo penasaran. Dibukalah bajunya. Apakah pelurunya tidak ada yang kena? Pelurunya kena semua. Tapi hanya menempel di badannya. Dan tidak hanya peluru 5 atau 10, berapa peluru, sampai berapa magazin dia ngomong gitu. Itu kejadian benar di Timor Leste. Itu hanya nempel, Pak ya? Hanya nempel. Bajunya lubang-lubang. Tapi peluru tidak menembus badannya. Oh, luar biasa. Dan ini yang berkata adalah Jenderal Edi Wibowo ya. Adik dari Ibu Ani Yudhoyono. Dan dia tidak bohong, dia Kopassus loh. Ya. Nah, misalnya gini. Anggota-anggota TNI juga ada yang punya ilmu kebal. Ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan semua bohong, tidak bisa. Memang ada yang punya kekuatan kebal mistik itu ada. Tetapi yang beredar di masyarakat itu 95% banyak penipuan. Gitu loh. Kalau ada yang palsu, pasti ada yang asli. Nah, yang asli ini hanya 5%. Itu pun ada pada waktu perang. Tanpa perang itu tidak akan muncul. Justru yang muncul itu yang masih baru belajar, menahan peluru kaliber 9 mili, gotri, senapan angin, itu aja. Tapi jangan coba-coba 762. Tembus. Ya, menghadap yang kuasa. Ya, ini kecuali punya ilmu kayak saya zaman dulu. Tak tembus. Tapi itu pun tetap kena itu rasa sakit tetap ada. Sekalipun itu kebal. Kita tidak tertembus tapi itu kayak hantaman gitu. Nah, kan itu kan jadi makanya pesulap merah itu ngomong itu ada benernya. Karena dia lihat banyak realita di masyarakat. Itu 95% memang seperti itu. Tapi ingat, kalau ada yang palsu pasti ada yang asli. Nah, asli ini yang jarang. Iya, Pak. Nah, sekarang gini. Sekebal apapun memiliki daya tahan untuk menahan tembakan. Itu hanya kira-kira maksimal 100 peluru.
Wow. Tapi ingat ya 100 peluru di sini tuh waduh kena sasaran ya tanpa meleset loh ya. Itu aja setannya yang lindungi udah puyeng juga. Jelas? Iya. Nah, tapi kalau ilmu kebal gampang, tenggelamkan dalam air. Pasti mati. Satu malam loh ya. Karena intinya di nafas. Kelemahannya. Dan ilmu kebal apapun kelemahannya ada di dubur. Oh, dubur? Dubur itu susah dilindungi. Nah, kalau saya dulu kelemahannya seluruh badan ini kebal, tapi telapak kaki. Oh, telapak kaki saya kan ada satu tanda, jadi seluruh badannya ini kebal semuanya. Ya. Kaliber 762 pokoknya nggak mempan semua. Wow. Tapi kalau ketusuk duri aja atau ketusuk jarum aja kena bagian situ, maka seluruh tubuh saya kekebalannya langsung luntur semua. Oh. Tembus pasti semua peluru. Itu di sini. Nih, wow. Sini. Wow ya. Ini titik kelemahan saya dulu. Ya. Mau lihat? Gimana Pak? Ini loh. Ini Pak ya? Enggak kata biar lihat sini. Nah ini. Nah ini sini. Ini loh posisi ini loh. Nah ini. Ini ada titik hitam di sini nih. Iya. Ini kalau tertusuk gini nih, seluruh tubuh saya kebal luntur. Yang sini ya. Wah. Ini adalah kekuatan yang dulu guru saya tancapkan. Ini kelemahanmu di sini. Berarti setiap orang juga beda-beda kelemahannya. Kalau saya seluruh tubuh kebal. Dari rambut, mata, hidung, semua. Dubur semua kebal. Mulut, mata, hidung, telinga semua kebal. Hanya bagian situ tidak kebal. Jadi kalau orang menyelakai saya mudah. Waktu tidur kasih kawat duri. Jatuh kelenger cedar mati. Oke. Dan saya kelemahannya itu. Hanya titik itu saja yang tidak boleh terkena senjata apapun. Duri aja tidak boleh kena. Oh, berarti kalau jalan itu pakai sandalnya tebel Pak. Atau sepatu. Tapi kan kendalanya yang tahu kelemahan saya kan guru saya sama saya. Orang untuk tahu kelemahan saya kan susah. Tidak bisa dideteksi kelemahannya di mana orang itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Itu pun kalau saya nahan 762 juga susah juga. Paling pol tahan hanya berapa peluru. Kalau ratusan peluru ya kelenger juga. Karena ada hentakan. Jadi orang kalau kebal itu pada waktu ketembak itu gini juga, terasa juga. Iya. Orang bawa rompi anti peluru waktu ketembak terasa juga. Orang kamu kebal juga gitu seperti rompi. Nah, tapi yang jelas 95% beredar di masyarakat itu apa tuh? Penipuan.